Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, makasih. Udah. Baik ya, kita mulai ya. Tadi ini info aja, barusan rapat dengan Ibu Wali Kota Surabaya. Jadi nggak bisa ditinggalkan, terpaksa harus mengikuti sejak awal gitu ya. Ya, baik ya, kita mulai saja materi yang ke-9 yang tadi sudah saya sampaikan, cukup ringkas dan cukup mudah dimengerti ya, yang terkait dengan pengelolaan belanja BLU. Nah, ini ada beberapa pokok bahasan kita terkait dengan pengelolaan belanja BLU, jenis belanja, kemudian pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pengalihan aset tetap, tanah dan bangunan, penyelesaian kerugian, mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU atau SP3B atau juga namanya SP2B ya di KPPN-nya. Nah, ini seperti materi yang ke-8, ini pijakannya juga dari PP 23 tahun 2005 ya. Nanti teman-teman lihat relevansinya dengan PMK 129 2020. Pengelolaan belanja BLU itu terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Nah, kalau melihat dari soal yang UTS lalu itu dimasukkan ya. Saya juga uh, sekarang ini lagi memeriksa, ternyata saya nggak bisa cepat gitu loh karena saya tetap harus membaca satu persatu dan jawabannya memang cukup menarik gitu ya. Saya tidak menyalahkan juga kalau jawabannya agak berbeda dengan yang diinginkan oleh dari kunci jawaban yang ada gitu loh. Tapi saya realistis juga melihat bahwa teman-teman tuh memahami soalnya juga ternyata tidak mudah. Saya sendiri, oh iya ya, wajar saja nih, karena saya udah cukup banyak yang saya koreksi. Oh iya 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 begitu. Tapi tetap bagi yang yang tetap mengisi saya berikan nilai. Kalau kalau mengisi itu masih lebih ada usaha yang dilakukan gitu ya. Kalau misalnya nilai satu poin satu butir itu maksimal 5, ya saya bisa kasih 2 atau 3 kalau jawabannya memang agak melenceng gitu ya. Saya selalu begitu, baik teman-teman. Kalau yang kosong itu saya bingung sendiri. Kalau nggak dijawab tuh bingung saya, ini mau kasih nilai apa gitu ya. Tapi ya selalu saya pertimbangkan nanti di akhirnya gitu loh. Dan ternyata bukan saya saja yang ngalamin, teman-teman dosen yang lain juga begitu gitu kan. Dan akhirnya baru dapat pemberitahuan eh, nilai UTS diberikan kelonggaran waktu sampai tanggal 14 gitu loh. Saya sendiri memang ini bisa selesai nggak besok nih gitu ya. Tapi tetap saya berusaha selesaikan semua. Yang kedua adalah pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat gitu ya. Nah, ini juga yang ketiga adalah fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai yang ditetapkan dalam RBA. Artinya ini juga seperti sama di Satker ya. Kalau sudah ditetapkan batasnya misalnya 1 miliar, maka kita punya fleksibilitas sampai 1 miliar. Lebih dari itu mungkin kita harus ya mengajukan revisi dan meminta persetujuan kepada yang lebih tinggi ya. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, kalau ini BLUD ya, Bupati, Wali Kota, atas usulan Menteri, pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini ya. Jadi kalau melewati batas ambang tadi seperti 1 miliar, katakanlah 1 miliar lebih ya, 1 miliar 100 atau 1 miliar 200 gitu ya, maka memang perlu mendapatkan persetujuan daripada Menteri. Sampaikan dengan alasan kenapa sih belanjanya perlu dinaikkan, mungkin tidak dapat dihindari
karena mungkin ada kenaikan yang tidak diduga gitu ya. Ada belanja yang memang tidak kita perkirakan gitu sebelumnya. Berikutnya adalah dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN atau APBD kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pimpinan lembaga kepala SKPD ya, sesuai dengan kewenangannya. Dan belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Kementerian Negara, lembaga, SKPD atau pemerintah daerah gitu ya. Nah, jenis belanja ini ada tiga, ada belanja pegawai, ada barang, dan modal. Kalau pegawai, itu adalah belanja pegawai dari APBN atau rupiah murni, sedangkan belanja pegawai dari PNBP, BLU dimasukkan ke dalam belanja barang BLU. Nah, ini terdiri dari belanja barang dari APBN, rupiah murni, dan dari PNBP, BLU. Belanja barang dari PNBP, BLU terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya yang berasal dari PNBP BLU, termasuk belanja pengembangan SDM. Ya. Kemudian belanja modal ya. Belanja modal terdiri dari belanja modal yang berasal dari APBN dan belanja modal BLU. Belanja modal yang berasal dari APBN terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya. Belanja modal BLU merupakan yang bersumber dari PNBP BLU terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya. Belanja modal lainnya termasuk pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud dan pengembangan aplikasi atau software yang memenuhi kriteria aset tak berwujud. Ya, pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis yang sehat dalam ambang batas sesuai dengan RBA ya. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Nah, ini jadi jenis belanja ini teman-teman bisa lihat aja di sini adalah ada tiga ya, langsung pegawai, belanja barang, dan modal, yang saya rasa teman-teman sudah memahami ini di kuliah akuntansi dan atau kuliah yang lain ya. Pengadaan barang jasa BLU. Pengadaan barang jasa pada BLU dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tidak ada umumnya gitu loh. Ini ada di Perpres 16 2018 pasal 61 yang menyatakan bahwa mengecualikan untuk BLU. Jadi tidak mengikuti di pengadaan barang dan jasa secara umum ya. Nanti teman-teman lihat Perpres 16 2018 atau nanti bisa juga memberikan masukan bahwa Perpres ini masih sesuai nggak atau relevan nggak dengan kondisi sekarang gitu ya. Pengadaan barang jasa dan pada BLU ditetapkan oleh pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi ekonomis, dan praktek bisnis yang sehat. Nah, ini juga yang banyak terjadi ya, mungkin teman-teman sudah melihat ya di media massa bagaimana praktek-praktek pengadaan barang dan jasa ini tidak transparan gitu loh ya. Kejadian di Kemensos yang kemarin yang minggu lalu itu menunjukkan memang nah ini sebenarnya di BLU juga punya fleksibilitas, dia punya keluasan, punya pengecualian gitu ya di dalam mengikuti pedoman pengadaan barang jasa secara umum. Tetapi bukan berarti bisa melakukan kegiatan semaunya saja gitu loh. Tetap harus mengikuti
prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, yaitu transparansi, adil, tidak diskriminatif, karena memang dari kelompok etnis tertentu maka diberikan proyeknya ke sana gitu loh. Atau mungkin dari berdasarkan kewilayahan gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian selalu terbuka gitu ya bahwa pengadaan ini memang mengikuti norma-norma yang ada, tetap sesuai dengan kaidah yang ada, dan juga harus mendukung efisiensi daripada BLU tersebut gitu loh. Nah, sumber dananya ini ada jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, tiba tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya, penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN atau rupiah murni. Nah, ini untuk pengadaan barang jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah. Ya, betul ya. Si pemberi hibah pasti punya persyaratan yang memang harus diikuti oleh si penerima hibah, misalnya BLU ya. Atau mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku bagi BLU sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud. Nah, misalnya penunjukan langsung ya, atau ya penunjukan langsung hibahnya gitu ya. Tapi ada persyaratan-persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi gitu loh. Nah, muatan dari pengadaan barang dan jasa ini perlu sekali ya perencanaan yang baik ya. Perencanaan yang baik, kemudian bagaimana persiapannya gitu ya, persiapan pengadaan, terus persiapan pemilihannya mungkin melakukan namanya beauty contest ya, atau juga ada 3 yang diusulkan, 1 yang dipilih gitu ya. Tapi 3 itu mempunyai record ya, record yang baik ya, tinggal yang mencari paling yang terbaik gitu ya. Kemudian uh, bagaimana proses pelaksanaan pemilihan itu punya kriteria yang jelas gitu loh. Kenapa sih ada perusahaan A ini yang terpilih atau perusahaan B yang terpilih? Itu pasti ada kriteria yang kita lakukan, ada semacam checklist ya, yang mana pelaksanaannya itu menjadi transparan dan akuntabel gitu loh. Setelah ditetapkan pemilihnya, baru kita melakukan namanya pelaksanaan kontrak gitu ya. Nah, ini dari hasil diskusi yang kami lakukan, pedoman pengadaan barang dan jasa harus ditinjau atau disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, terkadang kita juga memang apa yang kita lakukan itu ternyata aturannya itu membuat membuat kita jadi malah nggak fleksibel gitu loh. Nah, makanya aturan pengadaan dan barang dan jasa ini selalu direview setiap tahunnya gitu ya. Dan kebutuhan di tahun demi tahun biasanya akan berbeda gitu loh. Mungkin kalau sekarang karena sudah mulai tren dengan tidak ketemu fisik, ya udah pengadaan barang dan jasanya udah lebih banyak via online gitu loh. Nah, lebih transparan, lebih gampang. Kemarin beberapa waktu lalu saya ikut market sounding ya. Kalau ikut market sounding itu ya, tentang pengadaan barang dan jasa, terus itu harus dia mestinya hadir secara fisik gitu, dan itu kan membutuhkan waktu ya, dan kita nggak bisa melakukan kegiatan yang lain. Tapi dengan sekarang kita udah bisa ngikutin dari Zoom aja gitu loh. Nah, kita udah tahu persyaratan apa, semua disampaikan secara transparan gitu loh. Jadi tidak ada lagi batas antara panitia pengadaannya dengan calon penerima pekerja gitu ya. Nah, dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pemimpin BLU, pelaksanaan pengadaan barang jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam proses pengadaan barang jasa harus ada pemisahan secara jelas antara pemegang kewenangan, penggunaan kewenangan penggunaan anggaran, penanggung jawab kegiatan pembuatan atau pembuat komitmen, dan penyelenggara pengadaan barang atau jasa. Gitu. Nah, eh, ini ya prosesnya ya.
Pengelolaan aset BLU ya. BLU bertugas mengelola aset pada BLU. Hasil pengelolaan aset digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Prinsipnya tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama sekali tidak boleh dibebankan pada APBN. Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset BLU kepada pihak lain. Ya. Nah, pengelolaan aset pada BLU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN sepanjang tidak diatur dalam PMK 129. Nah, ini pelaksanaan aset. Pengelolaan aset dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme kerjasama operasi atau kerjasama sumber daya manusia atau manajemen, tapi lebih sering disebut KSM atau kerjasama manajemen. Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO atau KSM dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, gitu ya. Itu KSO dan KSM ternyata dapat dibebankan pada APBN. KSO atau KSM, pemimpin BLU melakukan KSO atau KSM dalam rangka tugas dan fungsi BLU. Bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset BLU, dan meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA. Dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai mitra. Itu mitranya bisa terdiri dari KL atau Satker ya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU lain ya, atau BLU daerah, perusahaan swasta, yayasan, koperasi, dan atau perorangan. Jadi mitra ini cukup banyak ya, gitu loh. Ada sekitar 11 ya. Mitra ini dilarang mengalihkan ya KSO atau KSM kepada pihak lain kecuali atas persetujuan. Nah, itu kalau kita sudah punya kontrak ya, udah punya perjanjian kerjasama, maka memang dalam satu klausul atau pasal yang ada itu memang mensyaratkan pihak ini tidak boleh melakukan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain kecuali mungkin ada bagian tertentu yang dikerjakan oleh pihak lain sehingga membutuhkan persetujuan daripada pemimpin BLU. Pemimpin BLU dan disertai pembayaran kompensasi jika terdapat keuntungan atas pengalihan KSO atau KSM dimaksud. Ya. Jadi memang kalau ada pengalihan itu ya mestinya sih ada ya kayak subkon ya, kalau subkontrak ya itu ada keuntungan yang itu. Nah, mungkin di sini yang dimaksudkan adalah ada kompensasi yang bisa diterima oleh pengelola BLU. Ya. Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Ini juga ya pertanyaan yang di UTS ada ya, terkait yang dikenakan nomor 1 ya, yang paspor itu apakah kalau tarifnya disesuaikan ya harus adil ya, harus memenuhi kewajaran ya daripada kemampuan masyarakat ya, daya belinya gitu kan. Dan tidak boleh terlalu mahal dan juga tapi tidak boleh terlalu murah gitu loh. Supaya apa? Kewajaran daripada penerbitan paspor itu bisa terbentuk dengan baik gitu. Nah, ini ada pengalihan aset tetap di pasal 22 ya, PP 23 2005. Nanti teman-teman selalu baca dari mulai materi 8 sampai nanti ke materi terakhir ya. Aturan apa aja sih yang ini, dan UAS-nya nanti mungkin dia bisa apa ya, kemungkinan akan membuat paper ya atau tugas
tertentu gitu ya, yang nanti akan diberikan di sebelum UTS kali itu. Saya belum tahu kalau apakah ada perubahan, tapi kalau kalau dengan model yang seperti UTS kelihatannya eh, agak repot juga gitu ya. Nah, BLU tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Penerimaan hasil penjualan aset tetap merupakan pendapatan BLU. Jika aset tetap tersebut diperoleh dari pendapatan BLU untuk kemudian dapat digunakan untuk membiayai belanja BLU. Penerimaan aset penjualan aset tetap itu yang bukan merupakan pendapatan BLU jika aset tetap disebut diperoleh sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD, hasil penjualan wajib di-store ke rekening kas negara. Pengalihan dan atau penghapusan aset tetap wajib dilaporkan kepada Menteri, pimpinan lembaga atau kepala SPKPD terkait. Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai pengelolaan aset diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi ini sudah clear ya. Jadi memang semua pengelolaan aset yang menjadi barang milik negara ya itu diatur oleh Menteri Keuangan yang nanti dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ya. Tanah dan bangunan BLU dari pasal 23 PP 23 2005. Tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Mungkin teman-teman satu kali pernah melihat ya, ada lokasi dikasih di plang gitu ya. Kalau saya masih banyak melihat itu tanah ini milik pemerintah atas nama Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan gitu loh. Di ini aja di Sudirman District Business Center itu yang menurut saya tanah yang PBB-nya mungkin kali bisa 30 juta sampai 40 juta kali per meter itu ternyata ada tanah pemerintah atau tanah pemerintah atas nama Kementerian Keuangan. Wow, besar juga saya bilang itu. Ya. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLU untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala SPKPD terkait dengan persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi memang kalau tidak sesuai dengan core bisnisnya BLU tersebut, ya dan ternyata nggak bisa, ya nggak cocok kali ya tanah dan bangunan itu untuk peruntukannya, ya bisa dialih gunakan ya oleh si BLU itu sendiri dengan persetujuan menteri atau pimpinan lembaga, kepala SKPD itu ya. Nah, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Penyelesaian kerugian ya. Nah, setiap kerugian negara pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara. Ya. Jadi ada aturan yang di sini memang yang ditanggung oleh BLU dan ditanggung oleh si pengelolanya sendiri ya. Jadi kalau nanti kerugiannya itu dilihat ada yang dilakukan oleh personal, maka dia akan menanggung sendiri. Dan itu teman-teman bisa melihat ya di media cetak maupun media online bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa saja itu karena memang dari personalnya tapi kalau dari dari kelembagaannya biasanya sih ya, nggak lama direksinya atau pengelola BLU akan diganti gitu ya. Ini ya mekanisme SP3B atau SP2B ya. SP3B seperti yang di minggu lalu yang sudah saya sampaikan, surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.
SP2B, surat pengesahan pendapatan dan biaya cuti. SP3B sudah saya jelaskan di bagaimana yang ada tentang cut off gitu ya, mulai dari Maret ya sampai triwulan ketiga dan berakhir tidak ada cut off di triwulan keempat gitu ya. Nah, sekarang ini sudah betul-betul sudah bisa dilakukan melalui aplikasi, jadi semakin mudah gitu ya. Jadi SP3 tanda tangan juga sekarang sudah bisa pakai barcode begitu ya atau QR gitu ya. Nah, itu. Kemudian di KPPN-nya juga pengujian kelengkapan dan validitas kode akunnya, spesimen tanda tangan yang setiap pengelola itu harus menyampaikan tanda tangan di awal, disampaikan kepada KPPN. Nanti akan dilihat kesamaan daripada tanda tangan. Kalau sekarang menggunakan barcode itu akan dilihat barcode-nya asli atau tidak gitu loh. Bisa dicocokkan gitu loh. Nah, di Kementerian Keuangan hampir semua sekarang udah menggunakan QR code ya gitu loh. Ini contoh yang SP3B ya, akunnya ada sendiri, ada model yang dibilang 52511 sampai 5251119. Itu sendiri pasti ada artinya. Nanti teman-teman bisa lihat di di penjelasan dari belanja itu ini akun ini uh, uh, tentang apa sih ya, gitu loh. Nah, kemudian ini ada contoh SP2B-nya ya, ya yang di surat pengesahan pendapatan dan belanja yang ditetapkan oleh KPPN gitu ya. Biasanya kalau seperti ini kita saya juga baru ini melihat contohnya yang sering adalah DIPA ya. Yang DIPA yang cukup rigid dan saya sudah punya pengalaman juga, tapi teman-teman saya kira nanti akan di lapangan tidak perlu kaget lagi karena sudah punya bayangan ya kira-kira seperti ini kalau nanti saya ditempatkan di BLU atau juga di KPPN gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup singkat ya karena nggak nyampe 11 cuma hanya berapa slide ya 11 slide ya. Nah, 11 slide. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan melalui WA saja. Kalau melalui Zoom agak kurang bagus sih signalnya. Saya sendiri signalnya sekurang belakangan ini sering tidak stabil, lagi kalau udah lagi musim hujan begini. Nanti kalau ada pertanyaan monggo di WA ya. Begitu juga dengan UTS ya. Nah, nggak usah khawatir ya. Nanti saya lihat semua udah saya ini ya, ada beberapa yang udah selesai. Nilainya cukup baik saya kira itu. Ya, jadi tinggal nanti kalau yang masih perlu dinaikkan ya saya minta keaktifan ditingkatkan, kemudian nanti saat di UAS nilainya juga lebih tinggi lagi sehingga semua nilainya ya minimal B plus lah gitu loh. Kalau bisa ya semuanya A gitu loh. Nah, dan saya juga pesen ya kalau ada beberapa tuh saya kesulitan membaca tulisannya, aduh ini kemana nih. Ya tapi ya nggak apa-apa ya, itu kan semua punya cara menulisnya beda-beda ya gitu. Tapi untungnya saya masih bisa membaca walaupun cukup agak makan waktu gitu. Saya kira gitu ya. Silakan ya. Ada pertanyaan, ada pendapat atau ada masukan di WA Group. Kita live ya di Zoom-nya ya. Nah, masih ada waktu setengah jam.